gimana Om? Supportnya Om? Om, supportnya Om? Supportnya Om? Supportnya Om, gimana Om? Om kan paling depan nih. Om, gimana nih Om? Gimana, kaget gak sih Om atau gimana Om? Om, ada Om? Om, sakit apa? Om, gimana Om? Om, gimana nih Om? Om, kondisinya seperti gimana di dalam kemarin rame nih Om? Ada kejadian. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folk. Halo Sobat Aisyah Channel, balik lagi di channel gosip paling update yang selalu kasih kamu kabar terbaru dari dunia selebriti tanah air. Kali ini, kabar mengejutkan datang dari aktor tampan Johnathan Frizzy, yang dikabarkan kembali terseret masalah hukum. Tak hanya itu, sang paman sekaligus figur publik yang tak kalah kontroversial, Benny Simanjuntak, juga memberikan komentar yang bikin publik tercengang. Ada apa sebenarnya? Apakah ini hanya gosip? Atau memang ada fakta mengejutkan di baliknya? Yuk, kita kupas tuntas kronologi dan komentar pedas Benny yang bikin geger jagat maya. Johnathan Frizzy menghadapi ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun usai tersandung kasus penyalahgunaan obat keras lewat media vape. Resmi jadi tersangka, Johnathan Frizzy dikenakan pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 55 KUHP, dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, antara 500 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah, ujar Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Suta Kombes Ronald Sipayung, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Penetapan status tersangka ke Johnathan Frizzy membuat sang paman, Benny Simanjuntak tak banyak berkata-kata saat datang membesuk ke Mapolres Bandara Suta. Alih-alih memberikan penjelasan soal kondisi Johnathan Frizzy, Benny Simanjuntak cuma tertawa saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Apa sih? Tutur Benny Simanjuntak di sela tawanya. Sampai masuk ke mobil yang membawanya pergi, Benny Simanjuntak tetap bungkam 1000 bahasa. Namun, sempat terdengar dari ucapan Benny Simanjuntak tentang sebuah perjanjian sebelum mobilnya melesat. Ada perjanjian, kata Benny Simanjuntak, tanpa menjelaskan apa maksud di baliknya. Sebelumnya, Benny Simanjuntak jadi sosok paling keras yang membela Johnathan Frizzy saat mulai dikabarkan tersandung kasus penyalahgunaan obat keras. Lewat sebuah tulisan di Instagram, Benny Simanjuntak menekankan bahwa Johnathan Frizzy masih berstatus saksi dalam perkara itu. Hanya sebagai saksi, kata Benny Simanjuntak beberapa hari lalu. Benny Simanjuntak juga menyebut pemeriksaan yang dilakukan terhadap Johnathan Frizzy tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Obat keras bukan narkoba, tegas Benny Simanjuntak. Sebelumnya diberitakan, Polres Bandara Suta mengungkap dugaan penyalahgunaan obat keras etomidate lewat media vape pada Maret tahun 2025. Dari perkara tersebut, penyidik menahan 3 orang berinisial BTR, EDS dan R, yang kedapatan membawa liquid vape dengan kandungan etomidate dari luar negeri. Nama Johnathan Frizzy lalu muncul dari hasil pemeriksaan ketiga orang yang sudah lebih dulu ditahan. Sang artis kemudian dimintai keterangan pada tanggal 17 April. Selesai pemeriksaan pertama, penyidik ingin meminta keterangan tambahan dari Johnathan Frizzy sehingga memanggilnya kembali pada tanggal 21 April. Hanya saja untuk pemanggilan kedua, Johnathan Frizzy belum memberikan konfirmasi kehadiran ke penyidik dengan alasan sakit. Sampai pada tanggal 4 Mei tahun 2025 kemarin, Johnathan Frizzy ditangkap di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, Johnathan Frizzy ternyata punya peran penting di balik penyalahgunaan liquid vape dengan kandungan etomidate. Pertama, Johnathan Frizzy disebut sebagai sosok yang membuka jalan masuknya liquid vape dengan kandungan etomidate dari Malaysia. Dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge pouch dari Malaysia ke Indonesia. Papar Kasat Narkoba Polres Bandara Suta, AKP Michael K. Tandayu usai giat rilis, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025.
Kedua, Jonathan Frizzy juga bertanggung jawab untuk menyiapkan kurir yang mengambil barang dari Malaysia. Dia yang menyediakan kurir untuk cartridge pouch berisi liquid. Jelas Michael K. Tandayu. Yang tidak kalah penting, Jonathan Frizzy ikut memastikan keamanan pasokan barang saat tiba di Indonesia, khususnya dari pengecekan Bea Cukai Bandara Internasional Suta. Dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor, dan memfasilitasi penjemputan berisi zat etomidate, terang Michael K. Tandayu. Namun, Jonathan Frizzy tidak ditampilkan ke publik dalam giat rilis pengungkapan kasus dengan alasan kesehatan. Jonathan Frizzy masih dalam pemulihan usai operasi pengangkatan daging tumbuh, dan belum bisa banyak bergerak. Well, itu dia update terbaru seputar Jonathan Frizzy dan komentar tajam dari Benny Simanjuntak yang langsung jadi sorotan publik. Sampai saat ini, kasusnya masih terus bergulir, dan kita tunggu saja kelanjutannya. Menurut kamu, apakah komentar Benny ini akan mempengaruhi proses hukum atau justru bikin suasana makin panas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update panas lainnya dari dunia selebriti. Sampai jumpa di video berikutnya.